Oke, di sini akan saya jelaskan mengenai bagaimana penggunaan SQL Select dengan arsitektur disconnected. Nah, jika kita menggunakan select atau memanggil, menyajikan, kita ingin menyajikan record menggunakan arsitektur disconnected, ada satu objek lagi yang perlu digunakan, yakni data set. Nah, saya namakan objeknya adalah DS. Kemudian DS-nya saya create dulu. Oke. Nah, kemudian di dalam select seperti biasa, select bintang from barang. Ambil semua record dari tabel barang. Nah, kemudian da.select comment sama dengan new SQL comment SQL, con. Ya. Nah, kemudian setelah itu da.fill dalam kurung ds, nah, mungkin di sini saya namakan tbl barang. Nah, hasil perintah ini nantinya akan saya isi ke dalam dataset dengan nama tabel adalah tbl barang. Nah, kita akan coba cek jumlah record yang dihasilkan itu berapa. .show, nah, ds.table, nama tabelnya adalah tbl barang, .rows.count to string. Nah, kita akan coba cek ada berapa jumlah recordnya. Nah, ada 5 record. Nah, apa yang dimaksud dengan DS ini? Ya, dan kenapa dinamakan lagi namanya TBL barang? Nah, dataset dan DS atau dataset itu bisa diibaratkan sebagai suatu database lokal. Ya, suatu database lokal. Jadi database ini dia bersifat lokal dan hanya di-create selama program sedang berjalan. Jadi database ini bukan database yang ada di dalam SQL Server. Nah, melainkan database yang tersimpan di memori. Jadi dia hanya bersifat lokal. Database ini akan hilang jika programnya di-stop. Nah, hasil query ini select bintang from barang akan dieksekusi di dalam database. Kemudian hasil eksekusinya yang berupa tabel akan disimpan ke dalam database lokal dengan nama tabelnya adalah tbl barang. Ya. Nah, jadi hasil eksekusinya akan disimpan ke dalam dataset, ya, yakni database lokal. Itulah dataset. Nah, dengan nama tabelnya adalah tbl barang. Nah, kemudian saya baca di dalam tabel, di dalam dataset ini. Baca ke dalam datasetnya untuk tabel DPR barang, ada berapa jumlah recordnya. Maka didapatkanlah ada 5 record. Oke, bisa? Nah, ini kita mengecek ke dalam ada berapa jumlah recordnya. Jadi dengan .rows.count ini ada berapa jumlah record, baru nanti kita akan lanjut membaca satu persatu recordnya. Kalau memang tidak ada jumlah recordnya, tidak ada record yang dikembalikan, maka tidak perlu dibaca. Oke, nah sekarang saya akan melakukan pengecekan if ds.table.row.count jika .count-nya lebih besar dari 0. Ya, berarti ada recordnya. Nah, jika ada recordnya, barulah dilakukan for. Lakukan perulangan mulai dari integer i sama dengan 0. Kemudian selama i masih lebih kecil dari. Saya panggil database-nya untuk tabel tbl barang .rows.count baru i++. Nah,
di sini. Jadi mulai I0 sampai dengan I lebih kecil dari jumlah recordnya. Jadi kalau misalnya seperti ini, jumlah recordnya ada 5, berarti dot row-nya ada 5, dot row, dot count-nya ada 5. Record pertama akan diwakili oleh I0. Kemudian record kedua, I-nya 1, I-nya 2, I-nya 3, dan I-nya 4. Berarti sampai dengan I4. Berarti selama perulangan I lebih kecil dari 5, berarti sampai dengan 4. Ya, 0 sampai dengan 4. Nah, setiap perulangan inilah akan dibaca nilai dari recordnya. Oke. Nah, saya deklarasikan satu variabel string lagi, baris, untuk dibaca satu persatu kolomnya, per baris, per kolom per baris. Nah, yang pertama, baris sama dengan ds.table tbl barang dot row, nah, indeks ke 0, udah, dot text dot, nah di sini oke, to string. Udah? Nah, jadi akan dibaca nilai dari, udah, nilai rows ke I, udah, kemudian kolomnya ke 0. Nah, ada salah. Udah, baru to string. Nah, kita akan tes dulu. Udah, saya akan tambahkan langsung baris ini ke dalam list box 1. Listbox 1 dot items dot add. Nah, baris. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Dia masih membaca kolom pertama. Oke. Nah, jadi dot rows baris ke I, artinya perulangan pertama ya. Perulangan pertama I-nya masih 0. Berarti baris ke I0, kolom ke 0. Udah? Baris I, kolom ke 0. Kolom ke 0 adalah kode. Nah, baru lanjut lagi. Saya akan mengkombinasikan dengan kolom kedua. Baris sama dengan string.concat. Baris digabungkan dengan strip, kemudian digabungkan lagi. Nah, ini saya kopas saja. Tapi kali ini adalah kolom kedua. Kolom kedua ya. Kolom kedua berarti indeks 1. Nah, titik koma. Jadi saya kombinasikan, gabungkan dengan baca dari dataset, tabel barang, baris ke I, kolom indeks 1, berarti kolom kedua, yakni nama. Nah, kalau sampai di sini, kita coba lihat bagaimana hasil sementaranya. Nah, ini dia. Oke, lanjut lagi. Saya kopas lagi. Nah, kali ini adalah kolom ke-3, berarti indeks 2. Kita lihat. Selesai. Nah, jadi inilah cara bagaimana kita menyajikan data, membaca data dari dataset. Nah, datanya dari mana? Dari perintah select yang dieksekusi menggunakan arsitektur disconnected. Oke, nah sampai sini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang dimengerti, silakan tanyakan ke forum yang telah tersedia. Terima kasih.